Oke, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya kedatangan teman-teman dari Sanianistik nih. Kita akan membahas tentang grup ini, grup Sanianistik nih. Sekarang kita kehadiran dari admin, dari ketua Bang Hadian dan anggotanya. Untuk Bang Hadian mau tanya nih, apa itu? Uh, Siapa sih yang pendiri nih Sanianistik sendiri? Tahu nggak Bang? Pendiri, seingat gue ya, karena gue juga belum lama aja Sanianistik. Seingat gue itu Yanuar namanya. Itu yang pertama banget, itu foundernya segala macam itu dia seingat Yanuar. Dia yang pertama kali mendirikan fanbase ini ya. Sanianistik itu dia sama beberapa teman dia gitu, setahu gue. Kok nggak pernah kelihatan nih si orangnya nih di dalam grup? Jadi kapan ya waktu itu dia sempat muncul, cuman beberapa tahun. Kayaknya pas gue join itu 2018 dia sempat ada, habis itu baru hilang. Untuk Bang Habib ini, sejak kapan sih gabung di grup ini, di grup Sanianistik ini? Oh, masih baru. Dari mulai kapan untuk menyukai Juli dan akhirnya untuk bergabung di Sanianistik? Pas Juli menyatakan lulus dari JKT. Wah, baru banget ya itu. Baru-baru banget ya Abang mengidolakan. Iya. Aku itu nggak tahu tiba-tiba kenapa suka sama Juli gitu, langsung ternotis. Itu pertama kali lihat di showroom kah atau di mana? Di semenjak ada ini apa namanya, showroom lah kalau nggak salah. Ya benar sih, ini showroom benar-benar apa ya namanya? Iya, setelah showroom dan aku pencari Rossi. Iya benar-benar kalau ya mencari video call, supaya aku beli video call ini. Dan ternyata gimana hasilnya setelah video call? Ya enak sih, excited. Seru ya? Iya. Oke. Kembali lagi Tian. Bang Tian, gimana sih suka dukanya? Apa itu dari sejak awal mulai menjadi admin hingga sekarang? Ada nggak pengalaman? Suka dukanya, kalau sukanya gue ketemu teman-teman baru, gue ngerasain diri gue lebih sedikit berkembang ketika gue admin di sini gitu dibanding gue admin di fanbase sebelumnya. Gue ngerasa lebih di sini tuh gue benar-benar di-push buat kerja gitu, jadi ngerasain diri gue berkembang itu ya di sini gitu. Kalau dukanya mungkin pasif ya, kebanyakan pasif gitu. Jadi kalau di gua nge-share atau Andini nge-share info direct doang gitu, lebih pasif sih. Itu doang masalahnya, di situ doang, pasif doang. Cuman pas sejak showroom itu kan banyak, alhamdulillah banyak yang join kan, kayak kalian ini kan. Nah jadi setelah sering showroom banyak yang masuk, gue senang gitu ngeliat grupnya lebih aktif, lebih rame ya. Luar nggak kaku, nggak cuman ketika gue ngasih info jebret selesai. Ini ada aja yang dibahas, mau gibah mau apapun ada aja di situ. Contohnya kayak Bang Habibie nih, berawal mula dari showroom. Ya kan Bang? Berawal mula dari showroom. Oh iya, pas dulu mau grad baru OSIN. Tapi untuk karakteristik Juli sendiri gimana nih? Enak, nyaman atau enggak gitu? Ya enak sih, nyaman dia Juli udah kenal sama aku. Cepet ya. Iya Bang, bener nih Juli. Ya apalagi waktu aku ngasih gift ke dia, padahal tuh giftnya nggak seberapa loh, cuman mug doang. Mugnya tuh gambar dia sama gambar tim J itu aja sih, disatukan dalam mug itu.
Ya pastinya berkesan dong, member dikasih gift kayak gitu. Ada nggak gift-gift lain atau pernah nggak apa itu kayak Enggak, langsung aku datang? baru pertama kali nge-gift member itu sama Juli. Wow, Sebelumnya keren. belum pernah. Keren bang, keren keren. Iya. Salut nih. Oke, selamat datang Anissa. Halo, Halo. halo. Oke, sekarang kita kedatangan Anissa. Anissa ini adalah anggota ya, anggota dari mana? Dari Medan nggak sih? Kalau nggak salah. Medan. Oh. Oke. Ya, ini berhubung Anissa baru datang, aku mau tanya nih, Nis. Awal Iya, mula kamu mengosikan Juli apa itu ya, menyukai Juli, mendukung Juli, dan akhirnya kamu masuk ke Sanianistik ini gimana dari tahun awalnya berapa? sih aku awalnya udah suka sama Juli itu dari 2000, sebenarnya udah dari 2017. Cuman dikarenakan muka Juli yang jutek, jadi aku lebih tertarik ke Zahra tiba-tiba. Ya emang Juli jutek jutek tapi menggemaskan ya. Ya gitu Terus lah. tiba-tiba waktu pas ulang tahun dia nih ya, kagum aja lihat seorang Juli gitu. Lagi ada masalah tapi dianya berani menghadapi itu dengan dewasa, profesional. Oh, ini masalah apa nih? Masih ingat nggak masalah apa waktu itu? Enggak. Bang David sendiri gimana? Kita sama fans Far, kita mendukung Juli dari jarak jauh. Apa nih dukungan? Itu sebagai fans VAR ya sebenarnya kan gimana ya, kalau umpamanya kita mau ke Jakarta pun kita kendala juga masalah faktor, ada beberapa banyak faktor ya, mungkin karena faktor kita ada masalah pandemi ini kemudian kalau umpamanya mungkin ada banyak job yang nggak bisa, ya mungkin bisa ada tanggung jawab yang kita dikasih gitu. Jadi ya mungkin kita memberi dukungan secara mungkin bisa memberikan kirim pesan kepada Juli, semangat atau bagaimana. Dan itu pun kalau umpamanya gift pun saya pun ya baru 2 kali, itu pun ya dua yang terakhir pun juga sama Juli. Dan ya itu pun ya, dan Juli pun meskipun dia terima kayak gitu, dia tetap senang. Itu menjadi poin plus juga buat saya. Wah, ternyata juga Juli terima ya kayak gitu. Ya benar, ini Juli apa itu kayak ya senang sih ya, apa yang diberikan oleh fansnya dia kan terima dengan senang hati ya. Gak mungkin dong member kalau diberikan hadiah dari fans masa iya gak senang gitu. Ya Pasti. ya iya sih, benar, pasti. Oh iya, aku belum cerita ya kenapa kok awalnya suka sama Juli itu ya. Ya silakan. Berawal itu ceritanya sih gara-gara di tengah pandemi yang membosankan, pas kita lagi lockdownnya itu kan, lagi lockdown tuh Ya. itu lagi, nah kuliah juga masih off, juga belum ada kegiatan ya, buka-buka TV kan, Yes. lihat ada catering ada kalau nggak salah acaranya pajama partinya tim C kalau nggak salah ya, yang di TV yang itu di TV. Nah lihat rame-rame kan, nah terus lihat tuh Juli kayak dia tuh kayak lagi masak apa itu namanya, lagi masak puding itu, lucu ya anaknya, lihat cantik. Terus kemudian pas ngecek apa kayak pas ngikutin itu loh, kayaknya si Eril yang katanya suruh masak nggak pakai nggak masak, dimasak pudingnya nggak dimasak itu loh. Nah dari situ kayak wah ini anaknya lucu nih kayaknya, Oza juga. Ya mulai dari situ sih suka dari dia. Tapi Terus ngikutin. Semenjak nonton showroom-showroomnya Juli, gimana? Tambah suka atau gimana? Oh, tambah suka lagi sih sama dia. Dia meskipun ya kan, kita bukan masalahnya kita yang lain ya.
Meskipun kita di bawah pun tetap dia tetap membaca. Dia bilang meskipun dia cuma gift-nya cuma bintang saja, tetap dihargain. Nah itu sih poin plusnya dari Juli. Dia care banget sama face-nya juga. Dia nggak milih-milih gitu sih. Benar nih yang dikatakan Bang David. Dia kan menghargai banget di dalam showroom, ya kan? Nah ini sebagai ketua, bukan ketua ya, apa ya? Sebagai admin, sebagai perwakilan dari Sanianistik nih. Abang kan udah mengenal Juli lumayan nih, ya kan? Ini pasti udah pernah handshake, udah pernah kayak bertemu secara tatap muka, secara langsung. Gimana nih dari karakteristiknya Juli sendiri waktu secara ketemu? Kalau dibilang yang paling umum lah, yang paling umum dulu lah, muka jutek ya. Iya, muka jutek memang jutek, cuman gue jadi kayak tertantang waktu itu, ini jadi jutek ini harus gue puasain. Maksudnya gini, dia harus gue bikin ingat sama gue gitu. Oke. Bercanda jutek. Setuju. Jadi gue tuh apa ya? Gue seneng gitu ketika di real life pun, ketika ada gadis cuek sama gue bakal bikin dia ingat gitu sama gue, dan gue pengen ngakrapin diri sama si cewek jutek itu, apapun bentukannya selain Juli pun kayak gitu kalau gue. Nice. Terus kalau misalnya sifat lainnya, memang walaupun sejutek-juteknya muka dia, itu emang gak OT gitu orangnya kan. Yes, benar. Dia waktu itu gak tahu gimana ceritanya, fanbase lagi ada masalah lah gitu, gue ingat. Fanbase lagi ada masalah, SDM segala macam lagi ada masalah. Dia tiba-tiba nanya, kalian fanbase gimana, aman kan? Aman, gak ada apa-apa. Padahal itu gue datang pusing tuh kepala gue. Itu kepala gue pusing banget pas datang tuh. Aman, jangan bohong. Itu kan berapa itu, Pak? Kalau boleh tahu. Awal belum lama gue masih hidapin magang aja pokoknya tuh. Oh, oke. Oh, berarti awal-awal ya masih belum ada showroom itu ya? 18-19 tuh. Dia tahu gitu. Jadi dia ngerasa, Kak Juli nyusahin nggak? Ya enggak lah, emang tugas fanbase-nya mengayomi dia ya kan. Iya benar. Mau pusing mau enggak, ada masalah dan enggak ada masalah. Apa sih bang? Gitu, intinya sih gitu. Ya udahlah, maksudnya kalau menurut gua, OT-nya Juli itu memang masalah fanbase biarlah jadi masalah fanbase, tapi ketika dia ada masalah, fanbase bakal bisa bantuin. Itu pendapat gua gitu ya. Tuh Bang Kodri nge-face-nya gimana tuh? Belum tuh. Bang Kodri, yuk gimana? Ya lo, aku bingung mau ngomongnya gimana. Udah diomong sama Hadian semuanya kayaknya. Ungkapkan saja. Nah, nih tapi dari Bang Kodri. Awal mula nge-face orang kan beda-beda, Pak. Dari Bang Kodri sendiri nih, gimana nih dari kapan sejak kapan ngefans sama Juli? Sejak dia masih akademi. Wow, mantap. Gokil Bang, mantap. Sesaat sebelum masuk itu. Oh, berarti dari train ya? Udah akademi. Itu udah akademi. Akademi ya? Bener dari ini. Oke. Akademi. Semuanya itu sebelum masuk tim 2018 ya? 2017. 18. Iya habis dalam Melody Grade dia masuk tim kan? Iya 2018. Aku lupa lah, pokoknya aku mungkin nggak dari awal ya memang, tapi dari tahun 2018 itu aku melihat dia itu mulai intens itu ketika aku lupa tanggal itu show Saka Agari. Itu dia jadi backup jelek banget. Nah, kenapa aku suka kelihatan banget dia jeleknya pokoknya. Mohon maaf ya, bukan menjelekkan, memang awalnya dari situ. Terus selanjutnya ya oke lah, kita ngikutin. Terus waktu ada pengumuman masuk tim
Ya. Aku salah satu di teater yang melihat dia pengumuman masuk tim. Di teater bukan, aku lupa, pokoknya aku melihat dia masuk tim. Terus kalau nggak salah handshake pertama itu sebelumnya aku lupa. Pokoknya mulai itu waktu dia ke handshake pertama di Surabaya. Sirkus pertama di Surabaya. Oh, berarti Bang Godri ini Bukan sirkus. menyempatkan waktu ke Surabaya demi Juli ya? Enggak, sebenarnya enggak. Terus gimana nih? Karena aku sering bilang dari mungkin di showroom teman-teman juga udah tahu bahwa aku opsinya bukan juri. Memang bukan. Tapi selalu ranking pertama nih di showroom. Iya, maksudnya kalau ngomong opsi di my page ya, memang bukan. My page itu masih ada opsinya sampai sekarang. Dan itu memang nggak berubah. Memang untuk mendukung seseorang yang aku pilih untuk aku dukung, sejak zaman Melodi pun sama seperti itu. Kebetulan aku masuk zaman Melodi itu di akhir tahun 2017, beberapa saat sebelum konser lulusannya si Melodi kan. Ya selalu apa sih yang pengen dia lakukan melalui fanbase-nya, ya kita kasih yang maksimal aja seberapapun itu gitu. Kalau waktu kapan ya? Di sirkus kebetulan aku sering datang di Surabaya, di Makassar, Palembang, Jogja, Solo. Kebetulan sering datang dan memang karena satu tim dengan usia aku di tim C, makanya aku hampir pasti datang di sirkusnya tim D. Kebetulan aja, kalau beda tim mungkin nggak ada. Ya. Tapi untuk ke teaternya sendiri Bang, sering nggak nih datang untuk melihat Juli, mendukung Juli secara langsung gitu? Aku kebetulan udah 200 kali kan. Wow. 200. Mantap. Terus untuk mendukung Juli, kapan ya? Kalau nggak salah di bulan Februari itu handshake terakhir. Februari itu handshake terakhir. Februari kemarin. Sebelum pandemi ya. Oh, pandemi. Tahun kemarin. Sebelum pandemi itu ada handshake di teater. Aku akhirnya ngomong ke usia aku bahwa aku 300, aku mau ke orang lainnya. Siapa? Si Juli. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Jadi emang sejak, kalau nggak salah ya, sejak di Surabaya ulang tahun ya ketika berapa yang 2019? Ke-7 ya. Ya pokoknya itu ulang tahun JKT yang di Surabaya aku datang di acara handshake-nya cuma buat handshake-nya aja, nggak nonton konsernya. Terus di situ bilang aku nanti aku mau ngomong dulu deh. Kalau memang nyampe 300 aku ditambah. Oke, mantap. Totalitas banget ya Bang dalam mendukung si totalitas banget nih. Iya, harusnya menurut aku ya, harusnya gitu sih. Menurut aku, maksudnya karena ya kebetulan karena akses secara itu sudah lebih oke, secara kondisi ya mau nggak mau ya aku harus bisa lebih lah, bukan berarti harus, tapi ya karena aku ada lebih ya aku pasti kasih lebih sih. Tapi gini Bang, menurut Abang sendiri nih, OSI itu apa sih bagi Abang? Bagi Bang Godri sendiri? Baik OSI aku maupun juri, apapun anggapan mereka aku, ya bisa jadi mereka cuma anggap saya. Tapi aku akan selalu menganggap mereka teman, jadi namanya teman. Kalau mereka yang terbaik, apapun ketika kasusnya kemarin pun, ya udah, namanya kita pasti ada di belakangnya tuh dan di sampingnya untuk mereka akan mendukung gitu. Iya benar. Bukan malu, kok ternyata kayak gini ya linya selama ini, kita juga kayak gitu. Ya harus menerima sisi baik atau enggaknya dari seorang member tersebut. Dan aku selalu bilang Fer bahwa kamu sini bagus, kamu di sini jelek.
aku sering bilang kayak gini, kamu nggak bisa kayak gini. Oh. Ya silahkan dia terimanya gimana. Mungkin kalian nggak tahu, aku juga jarang reply tweet kan. Aku lebih sering ke DM. Jadi apapun aku ngomongin, ya apa namanya, kamu jelek di sini, kamu oke di sini, kamu bagus di sini, kamu tadi salah lo kayak gininya, misalnya waktu di pasar misalnya. Iya. Aku ngomongin, ya fair-fairan aja sebenarnya. Mantap, berarti kritik-kritik yang abang utarakan berarti melalui DM ya? Mantap bang. Iya, kalau Lanjut. lewat reply Twitter ngapain nih Pak? Ya pasti Itu kan banyak misalnya, orang yang tahu ya. mm, kadang-kadang misalnya, ya mohon maaf ya, sejak zaman streaming ini kan tidak semua member itu kan kelihatan, di streaming ini kan lebih banyak kelihatan bagusnya daripada jeleknya. Iya. Ya karena itu kan masalah sudut pandang kamera. Tapi kalau dari teater itu kan misalnya kita melihat sosok satu orang dari 16, kita akan melihat di situ bahwa dia tuh ternyata dia salah di sini, dia ada salah gerakan di sini, bahkan pasti aku sebut ini ya di sini ya. Itu Oke. aku juga ngomongin, kamu tumben salah ya. Padahal si seorang Ferry itu sangat jarang banget salah. Tapi ketika episode terakhir, episode aku ini kemarin dia ada salah. Ya itu aku ngomongin. Ya, Ngomongin aja semuanya. Ya, mantap bang. Ini wah sangat berkesan banget ya ini pastinya untuk Juli, kritik-kritik dan saran abang yang utarakan ini. Mungkin ini kan memberi jalan keluar. Nah benar. Itu yang penting, kan kritik-kritik doang nggak ada jalan. Ya kayak gitu bang. Soalnya banyak kritik-kritik nggak ada solusinya sih. Iya, kalau kritik yang dia di luar gini ya, kritik aku sih gini, apapun yang dilakukan di luar dunia idolnya dia, aku ngefans dia ketika dia menjadi seorang idol, terutama ketika dia di panggung. Aku hampir nggak peduli acaranya gini. Mungkin banyak yang apa sih member pacaran misalnya gitu, atau dengan orang lain. Aku sebenarnya nggak peduli. Aku nggak peduli karena itu kehidupan mereka juga berhak menjalani kehidupan sebagai manusia biasa, seorang gadis yang mungkin ya suka sama lawan jenisnya, oke nggak masalah. Bukan urusan sih, ini wajar punya suka sama jenis. Lawan jenis. Makanya kan ada. Tapi secara udah terlihat di rules, di peraturan nggak boleh pacaran. Tapi kita sebagai fans, nah itu ya, kan gimana? Itu kan dari siapa ya? Dari aku nggak tahu orang itu buat dia oleh siapa, aku nggak tahu itu asal ada enggak. Tapi ya itu dari sendiri bahwa terserah orang lain beda pendapat gitu. Namanya kepala orang kan nggak bisa sama ya. Benar, pasti beda ya. Tapi memang ketika aku berpendapat seperti itu, ya udah, aku nggak meminta orang menyetujui. Ada yang setuju, ada yang itu. Tapi ya udah, itu urusan kalian. Aku nggak akan maksa setuju. Tapi menurut aku, ya udah kalian sih bebas di luar, tapi tolong jangan main goblok. Sebenarnya gini juga. Kan tidak semua sesama orang cewek nih kan. Ini dia sesama cewek gimana? Pandang cewek itu kan lemah nih, kan otomatis cewek itu butuh tempat sandaran curhat. Ya kalau masalahnya member pacaran itu sih sebenarnya nggak masalah ya sebenarnya, tapi kembali lagi ke fans gitu kan, ada fans baperan atau enggak itu. Jangan salah loh Lisa, aku juga baperan karena kan kita fans itu kan pasti pakai perasaan gitu. Ya udah ya benar ya, udah selesai sampai situ. Tapi memang kalau dikatakan nggak baper, ya ada lah pasti baper juga, tapi bukan kenapa kita bisa sampai misalnya banyak yang nangis misalnya, ya karena sudah memberi perasaan itu kan. Berarti kemarin dia kayak batu, enggak, mungkin tahu lah misalnya aku udah lama kenal sama Hadian sama Hakan misalnya,
gimana zaman Melody, gimana zaman Juli sekarang, gimana ketika ada siapapun yang graduation, mostly aku jadi manusia biasa, bukan batu. Ya. Apapun, pokoknya sebenarnya tadi apapun yang mereka dilakukan di luar itu ya udah urusan mereka, bukan urusan aku. Aku hanya mendukung mereka di sini dalam lingkup yang kecil. Sok weh di luar mau gimana tutup mata aja. Dia tahulah pasti ada yang berulah sedikit 1-2 orang gitu kan. Tapi ya udah urusan Yes. mereka, kecuali mereka sudah jadi manusia biasa kayak sekarang, kalau udah jadi kayak sekarang, ya udah. Ya udah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Udah lebih Itu kan bagus. keputusan ya. Nah, yaitu pendapat dari Bang Kodri sendiri. Kalau pendapat dari Anis ini gimana sebagai fans VAR? Apa itu, sebelumnya Osi ini bagimu apa sih arti dari Osi sendiri? OSIS itu ya awalnya OSIS itu ya teman, sahabat. Jadi saat kita lagi susah, ada mereka yang menghibur gitu kan. Kita juga butuh sandaran curhat. Tapi kalau ke temen kan kita curhat belum pasti nih ya dia bisa menjaga. Tapi kan kalau OSI kan otomatis jauh, dia nggak kenal kita banget. Kita bisa curhat di DM tanpa dia mengetahui tentang kita banget. Itu sih Kak. Di saat aku curhat, di situ pula Juli menanggapi gitu, ya di situ nyamannya. Meskipun di DM nggak pernah dijawab ya, pasti. Iya. Paham lah. Cuma sekedar membaca baru dijawab di showroom. Iya. Untungnya ada showroom. Tapi gimana? Sebelum ada showroom nih, udah mengidolakan Juli atau belum? Awalnya udah, cuman itu tadi kan aku udah ngosiin tuh 2018, tapi karena juteknya dia itu buat risih gitu kan. Tahu lah, anak kecil kan baperan nih. Nah, benar. Sesama cewek juga kan, kayak apa sih, padahal sesama cewek kan juga sama-sama cantik nih, masa dia sih sombong gitu. Tertarik lah pada Nadila. Ternyata Nadila sama Juli itu nggak jauh beda sifatnya. Situ aku pahamin langsung sama karakternya. Juteknya Nadila sama Juli itu sebenarnya jutekan Nadila ya. Nadila itu sama sekali tanpa waroan, tanpa ada apa sedikit pun. Tapi kalau Juli kayak masih mau gesrek-gesrek gimana gitu kan di showroom gitu kan. Jadi masih mau bercandaan. Tapi kalau gitu. Nadila itu lebih kayak ke fokus gitu. Ambisius banget gitu, itu sih bedanya. Oh gitu, oh ya paham sekarang. Oke. Itu admin Sanianistik Bang Hadian. Oke. Golden Rules itu gua anggap ada. Ya. Cuman gua anggap ada. Jadi anggap aja Golden Rules itu ada. Jadi ketika nanti Juli tiba-tiba lamaran, udah ada cowoknya. Wah, ya udah. Kayak Amel.